Baik, kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu tentang exercise, di mana teman-teman akan diminta untuk menjadi seorang performance engineer dari website ini. Targetnya apa? Performance requirement yang dibutuhkan adalah teman-teman harus memproses 60.000 transaction per hour. Ini diasumsikan ini adalah peak hour-nya. Jadi ketika kalian teman-teman punya load seperti ini, berusahalah untuk mencapai yang peak hour-nya seperti itu, karena itu adalah kita desain secara maksimum. Tapi kalau nanti Anda bicara optimum, maka ambil yang kira-kira 80% dari peak gitu ya, kita bicara. Ketika habis itu nanti ada yang namanya validated transactions, oke. Lalu ada activity di mana menyimpan data itu ke dalam memori. Lalu ada 5 display di mana orang yang akan selalu melihat data, oke, anggap aja kayak orang terkait dengan fraud detection. Jadi ada 5 screen yang harus diupdate untuk terkait dengan transactions atau exceptions atau seperti itu. Nanti transaction exception harus ditampilkan di dalam display itu, oke. Di screen tersebut ya, dan itu harus diupdate selama 10 detik sekali. Nah, time to time, oke, mereka menggunakan SQL Server untuk ngedump isi dari memori setiap 10 menit sekali. Oke, hal itu yang perlu teman-teman lakukan supaya apa? Supaya hal-hal ini bisa dilakukan dengan baik dan kebutuhan bisnis dari e-commerce.co.id itu bisa terpenuhi. Oke. Nah, lalu first analysis kita bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Oke. Yang pertama adalah kita melihat sebuah figur di mana 60.000 transaction itu harus dilakukan selama 1 jam. Jadi kalau kita hitung adalah 1000 transaction per minute, sehingga kita bisa bilang bahwa per secondnya adalah 16,7 transactions per second, atau kurang lebih sekitar 60 milliseconds per transactions. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Lalu naive assumption-nya ada sebuah 3 fungsi ya tadi ya, dimana kita anggap aja semuanya bisa dilakukan dalam waktu yang kurang lebih sama, equal. Oke, anggap aja jadi 3 fungsi tadi untuk melakukan yang namanya validation, melakukan lookup dan kawan-kawan, itu kurang lebih butuhnya adalah 20 milliseconds per transactions. Lalu kita harus mendeteksi ada yang namanya LUM. LUM itu adalah hal yang paling susah bergerak seperti itu, yaitu adalah setiap 10 detik dia harus melakukan yang namanya update terhadap 5 display itu, dan setiap 10 menit mereka akan ngedump isi in memory basis datanya ke dalam sebuah SQL server supaya menjadi persistent storage. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita gambar kurang lebih seperti ini. Jadi tadi ada transaction 1, operation 2, update statistics ya, sama find exceptions, dimana update statistics sama find exceptions itu nanti harus ditulis ke dalam sebuah display minimal 10 setiap 10 seconds, oke. Dan data dari update transaction ini juga akan didump ke dalam basis data. Jika kita hitung kurang lebih, kalau kita distribusikan tadi ya, equal 3 function ini 20 20 20, maka butuhnya sekitar 60 milliseconds untuk seluruh transaksi itu dibereskan. Lalu ada every 10 seconds itu harus update 5 display tadi. Terus lalu setiap 10 detik, setiap 10 menit mereka harus ngedump isi dari in memory-nya ke dalam sebuah persistent storage di basis data. Nah, jika kita lihat seperti ini, really kita perlu melakukannya 20 milliseconds. Nah, itu sebenarnya terlalu berat. Terlalu konservatif, terlalu optimistic, karena akhirnya biasanya kita melakukan yang namanya detection dari operations ini. Terus pertanyaannya adalah, benar gitu kita mau melakukannya hanya dengan cara seperti ini? Kenapa 20 itu tidak perlu? Ya 20 itu kan sebenarnya kalau semuanya berjalan dengan baik ya maka 20 itu safe. Oleh itu, karena itu biasanya kita akan memotong itu sekitar 50% dari target yang kita sudah identifikasi. Nah, jadi kita bisa punya asumsi seperti ini. Kan kita punya 60 tadi dibagi menjadi 3. Ini supaya lebih konservatif lagi, kita bagi menjadi 5, sehingga kita mendapat angka sekitar 12 millisecond seperti ini. Instead of tadi kita mendapatkannya adalah 20 milliseconds. Terus kita lihat untuk melakukan mengupdate yang namanya 5 display tadi ya, kita bisa lihat di sini 10 seconds, maka kita bisa bilang bahwa 1/5 dari
kita asumsikan bahwa setiap seconds dia diupdate, maka dia dapatnya adalah 1/5 dari CPU seconds itu, which is itu adalah 200 milliseconds. Oke, kalau 5 display setiap 10 seconds, maka sebenarnya adalah kita bisa bilang bahwa setiap 2 detik itu diupdate satu displaynya. Oke, nah jadi kita proyeksikan angka 200 itu ke dalam 2 seconds, jadi ya maka dia akan dapat 400 milliseconds budget ya untuk ngupdate itu. Oke, instead of tadi 10 seconds, kita sekarang deteksi kita rubah jadi 400 milliseconds. 400 milliseconds 1, 400 milliseconds 2, 400 milliseconds terus itu, maka selama 2 seconds dia akan bisa update itu. Jadi dia akan busy hanya. Lalu kenapa kalau ditanya kenapa kok harus 1/5 every CPU second, ya karena ada 5 gitu. Kita mengasumsikan bahwa kalau setiap second si display ini harus diupdate, oke, setiap CPU ini, maka dia dapatnya adalah 200 milliseconds. Oke. Sedangkan CPU second yang dia punya itu adalah 2 seconds karena dia tadi, maka kita proyeksikan 1/5 itu dari 2 second itu dapatnya ya sekitar 400. Hal yang serupa kita lakukan di situ. Jadi DB write get 1/5 for every CPU seconds, which is itu 200 juga. Kalau pertanyaannya kenapa kok 5 juga sama, karena kita pakai 5 komponen dalam update second itu, kita akan pakai 5. Tapi sekarang dia CPU budgetnya punyanya bukan 10 seconds tapi 10 menit. Oke, which is itu much better, karena kalau kalian proyeksikan 10 menit maka dia punya waktu budgetnya adalah 2 menit of CPU time, bukan lagi 10 menit. Jadi kalian punya budget di sini 20. Ini adalah budget yang kalian harus kerjakan. Nih. Oke. Budget itu ketersediaan waktu di mana kalian bisa melakukan pemrosesan itu. Nah, kalau kalian dapat seperti itu, still too optimistic, oke? Dan kalian memastikan bahwa CPU time itu hanya untuk aplikasi Anda, which is not true karena ada operating systems, ada network dan kawan-kawan. Lalu kalian mengasumsikan tidak ada transaksi yang lumpy itu lambat, slow dan kawan-kawan, dan even the sistemnya nggak pernah tumbuh. Artinya adalah kalau sekarang 60.000 ya udah kalian 60.000, nggak pernah bisnis itu tumbuh, which is not true. Makanya kadang-kadang cara yang paling gampang setelah kalian proyeksikan seperti yang tadi, kalian cut semuanya menjadi 50% dari situ. Lihat ya, 12, 400, 12, 2 menit. Kita cut semuanya supaya mencapai angka berapa? Angka 6. Kenapa kok angkanya 50? Karena kita mau yang konservatif. Oke. Banyak. Terus habis itu ada informasi baru nih. Oke. Transvalidate itu kodenya nggak sekompleks dengan update stat dan find ini. Oke. Half as complexity. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau faktornya ini 1, di sini tuh faktornya 2, di sini tuh faktornya 2. Jadi tadi kalau 12 millisecond itu sebenarnya nggak terlalu optimistik. Oke, kalian bisa pakai itu seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kita punya bahwa synchronize for every 10 seconds. Now is only take your budget is 5 seconds. Oke. Maka sebenarnya di database task itu bisa didistribusikan. Oke. 5 seconds dari 10 menit yang kalian lakukan. Jadi setiap kalian nulis itu hanya butuh 5 detik dari setiap menit yang kalian punya. Jadi kalian punya 55 seconds di mana kalian tuh idle, tidak ngurusin basis data ini. Oke, tadi saya bilang ini sekarang berubah jadi 6 milliseconds. Oke, budget kalian tidak lagi ini. Oke. Tadi asalnya 5 milliseconds, ini kalian punya jadi 1 milliseconds dari budget yang awalnya 2 menit. Oke, jadi 1 milliseconds. Mohon maaf. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat budgetnya itu sekitar 50% dari budget yang ada di slide nomor 20. Kita bisa balik nih. Nih ya, 50 seconds dari budget ini. Nah, lalu pertanyaannya, oke, konservatif is one things, tapi apakah ini sudah hal yang bagus? Nggak terlalu sih, karena ya itu tadi, untuk naruh database itu dia butuh cuma 5 seconds, padahal kalian punya budget 1 menit. Artinya 55 second itu kalian punya mode operasi yang berbeda. Pada saat nulis basis data di mana 5 menit, di saat 5 seconds, di saat 55 second lainnya kalian nggak nulis, kalian relatif bebas. Itu kalian harus perhatikan. Oke. Lalu ada yang tadi ya bilang transvalidate code is now itu setengah. Jadi kalian punya 6 millisecond seperti ini tadi, dari 20 menjadi 12 saya potong jadi 6. Maka terus saya proyeksikan sekarang seperti ini. Oke. X 2x sama dengan 18. Maka kita bisa bilang trans
itu dapatnya adalah 3,6. Sedangkan final exceptions update stats dia dapatnya adalah 7,2. Oke, itu lebih normalized dari itu karena memang kodenya sesuai dengan kompleksitas dari kode itu. Lanjut lagi, sekarang ininya sudah jadi 3,6, ininya jadi 7,2. Oke, ininya masih tetap 100, ininya tetap masih 1 menit. Oke. Sekarang kita bisa bilang bahwa per second kalian akan mengupdate 5 display di mana kalian hanya memakai clocknya setiap secondnya adalah 100 miliseconds. Oke. Habis itu setiap 10 menit, oke, kalian akan update di mana kalian hanya pakai ini untuk 1 menit saja sehingga remainingnya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah ada statement yang menyatakan bahwa tadi ya, now it take 5 seconds. The remaining database tasks, however, can distribute evenly over 10 minutes interval. Oke, artinya adalah tadi saya bilang bahwa kalian punya CPU minutes, oke, kalian melakukannya update dari basis data itu selama 5 miliseconds, maka kalian punya 55 seconds CPU times dari budget yang dimana kalian bisa mengerjakan hal-hal lain selain non-statistic actions. Oke. Sehingga kalau kalian proyeksikan 55 seconds itu balik lagi ke angka 10 menit, maka relatif lebih besar dimana kalian bisa melakukan hal-hal lain selain menghitung statistik yang Anda dump dari memori ke non-memory storage. Oke, jadi kalian akan punya di mana ada 2 picture of budget, di mana kalian pada saat kalian mensynchronize database statsnya, pada saat kalian tidak melakukan apa-apa, dan bagaimana kalian handle lumpiness. Lumpiness itu terjadi pada saat harus Anda nulis di display dan Anda nulis terutama ke basis data karena memang dia butuh relatif banyak I/O. Nah, sekarang pada saat kalian nulis database stats, jadi gitu, kalian butuh 5 seconds. Di sini nggak melakukan apa-apa untuk setiap menitnya. Oke. Pada saat kalian melakukan sesuatu, di sini dia punya waktu yang cukup lama untuk melakukan hal-hal lain selain naruh statistik situ. Jadi ada 2 mode di sini. Mode yang pada saat Anda nge-synchronize database statnya, pada saat Anda tidak melakukan itu, the rest of the times Anda melakukan itu. Karena kalian mengintroduce inilah yang lumpy. Oke. Itu yang kalian harus pahami. We have mentioned ya, estimating other sources itu apa saja. Kalian selain CPU time, kalian harus perhatikan bisa jadi memory space, disk I/O atau communications. Oke, memory space ini bisa bentuknya RAM atau storage karena kalian harus tahu bahwa di dalam manajemen RAM kalau kalian punya 16 GB itu bukan berarti kalian hanya bisa pakai 16 GB RAM memori saja. Kalian bisa menggunakan yang namanya swap files kalau di Linux atau page memory di situ. Oke. Jadi kadang-kadang masalah di memori itu akan kena di I/O. Masalah di I/O akan kena di memori. Jadi kalau hard disk kalian terlalu kecil untuk melakukan swapping, maka otomatis akan operation swapnya akan jadi lebih sering karena storage yang terlalu. Tapi kalau di Linux kan yang namanya swap itu sudah dedicated partition yang terpisah, nah itu bisa jadi membantu. Ada hal-hal lain kalau kalian bicara aplikasi Android selain tadi terkait dengan response time, throughput dan device consumption, kalian punya yang namanya sparingly. Jadi hemat. Kalau kalian nge-startup harus cepat. Jadi aplikasi lambat boleh, tapi kalau diklik langsung jalan. Oke. Lalu response to quick user interaction itu hal yang penting. Oke. Jadi ada response menyatakan bahwa klik itu diterima, habis itu kalian lakukan ini. Dan kalian harus tahu di sini hanya ada 1 thread UI. Perhatikan itu ya, masih ingat ini di awal kuliah kita bahas ya, ada 1 thread UI. Use less memory, CPU, network storage, dan berusaha kalau punya size untuk download itu kecil. Karena memang kebanyakan mereka menggunakan yang namanya GSM package atau GSM quota of downloading. Itu jadi hal yang harus. Jadi kalau kalian mau melakukan maximization performance, kalian harus perhatikan hal-hal yang tadi. Ini spesifik relevan hanya untuk Android. Bagaimana cara? Banyak best practice ya. Salah satunya best practice untuk melakukan battery optimization. Reducing the background update while the device is discharging. Oke. Jadi kalau kalian melakukan Android itu bisa punya yang namanya background itu hanya jalan pada saat dia punya power lagi nyolok ke power outlet gitu, atau lagi dapat wifi connections. Nah itu ada bisa itu. The effect is negligible while the device is charging ya.
Tapi kalau discharging sebenarnya itu jadi similar to the device is docking. Ketika device-nya docking, dia biasanya CPU powernya gede, karena berjalan relatif bisa menggunakan akses WiFi dengan mudah seperti itu. Not waking the device for regular update. Jadi jangan setiap 30 second kalian mengepolling, itu ngabis-ngabisin baterai, karena yang namanya device harus awake dengan 100% of capacity. Kalau dia sleep, dia bisa 20%, even less, seperti itu ya. When connectivity is inappropriate, ini masalah lagi ya. Jadi jangan koneksinya lagi nggak bagus, nyoba ngirim. Ya sudah. Kalau beberapa orang bicara, ya sudah. Kalau saya nggak terlalu bagus, sleep aja. Nanti begitu saya dapat intent bahwa connectivity-nya sudah WiFi atau sudah LTE, maka saya baru bangun habis itu ngirim lagi. Karena itu ngabisin baterai. Perhatikan broadcast receiver ya, karena broadcast receiver itu selalu run ya. Jadi setiap kali ada yang ngirim, dia akan bangun. Nah, jangan terlalu baik hati untuk mendengarkan semua hal dalam sebuah aplikasi, karena itu bisa saja menghabiskan baterai Anda. Ada banyak performance myth terkait dengan Android, contohnya hash map versus map. Atau kita bicara bahwa kalau kita punya yang namanya exact type, jadi kalau map itu kan hanya interface, itu proses inference-nya itu lebih cepat daripada kita langsung manggil interface-nya. Ya itu nggak terlalu benar, karena rata-rata sekarang semua pakai yang namanya just-in-time compiler ya. Jadi yang namanya inference terhadap interface itu sudah dilakukan pada saat dia mengcompile bytecode itu menjadi Android runtime code-nya, ART code-nya. Berikutnya bagaimana untuk mengoptimize kalau kita punya platformnya Unity. Oke. Angka yang pertama bisa grafik performance-nya dilihat, terus file size-nya dilihat, terus cara-cara mengoperate-nya kalian bisa lihat performance bagaimana karakter itu, apakah sedetail apa dan lain halnya seperti apa. Oke, hari ini kalian diminta untuk mencoba. Ayo, kalau Anda adalah Arduino developers, kira-kira apa sih yang harus Anda performance kriteria yang berbeda dari platform yang lain atau berbeda dari generic platform yang tadi yang saya sudah jelaskan? Apa saja perbedaannya? Apa saja silakan ditulis di dalam form yang akan ada di URL. Terima kasih. Minimal 5 ya, masing-masing orang, dan dijelaskan kenapa ini spesifik hanya ada di Arduino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.